Nyuwun sewu bapak-bapak, ibu-ibu, umpama iki neng kafe modele ngono kuwi mang, kira-kira dosa apa ganjaran? Halo neng kafe selawatan dosa apa ganjaran? Yo ganjaran, mangkane hukumi yang kafe delok lek kafe ini syar'i, kafe syariah, insya Allah ganjaran. Tapi lek sing ora syariah sing ora syariah ki umpama purele roket cekak sak dhuwur dengkul, dhuwur you can see kel, you kamu kan dapat si melihat kelek tulen ladeni dua dok ngene geduan klo payo terus lagune buka Siti Jos ani artise jempule samene ngono ayo sih pareses. Hai, mengapa kamu kalau nonton dangdut sukanya bilang buka Siti Jos? Sengaja aku ndelik ini bener di syuting. Halo, lek model ngono kuwi kira-kira dosa. Nyapa ngomongnya teko kono gimana? Saya ingin mengulang, Kanjeng Nabi sebelum Isra Mi'raj susah. Sementara Isra Mi'raj adalah perjalanan dari masjid ke masjid, kemudian Mi'raj menghadap Allah, masjid sholat. Maka solusi ketika kita menghadapi masalah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lebih sering datang ke masjid, musola, langgar untuk sholat, terutama di waktu malam. Dipun dawuhaken dening Gusti Allah, wasta'inu bisabri wassalah. Ketika kamu menghadapi masalah, maka mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ojo yang ngono kuwi mang. Itu yang pertama. Kula nyuwun pangapunten tidak akan membahas kronologi dan perjalanan secara lengkap. Tapi ini saya lakukan karena saya yakin semuanya sudah paham, sudah tahu bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Karena nyaris setiap tahun kita sudah memperingati. Yang ingin saya sampaikan dan kita garis bawahi adalah setelah Kanjeng Nabi menghadap Allah, menerima sholat, perintah sholat yang semula 50 kali sehari semalam, kemudian mendapat keringanan hingga tinggal 5 kali sehari semalam. Dan saya yakin
semua jamaah ini sudah mengerjakan. Betul apa tidak? Betul apa betul? Semuanya sudah bisa sholat? Sholat wajib sehari semalam ada berapa? Sebutkan. 1 subuh, 2 zuhur, 3 4 5. Semuanya sudah melaksanakan sholat 5 waktu? Sudah. Jenengan kula kabari, selama kita tetap memperkuat iman, kemudian kita tetap istiqomah menjadi orang Islam, dalam menjalankan Islam kita tidak meninggalkan sholat 5 waktu, artinya kita istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu, maka ketahuilah dijamin kita nanti semua akan masuk surga. Allahumma amin, Allahumma amin. Hanya saja Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, orang yang sholat dijamin akan masuk surga. Masuk surganya itu ada 2 tipe, 2 model. Ada yang ketika dihisab langsung masuk ke surga, tapi juga ada yang ketika dihisab masuk ke surga tapi mampir dulu ke neraka. Podo mlebune swarga, tapi sebagian ada yang langsung, sebagian ada yang rekreasi, mampir dulu ke neraka. Dasarnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun menjelaskan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung akan bisa masuk surga secara langsung, yakni orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Terlepas kita sudah khusyuk mencapai mendekati sempurna apa masih nakis atau kurang, tetapi indikator daripada sholat yang menuju khusyuk adalah inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Pokok wong nglakoni sholat kemudian dia menjaga diri, meninggalkan perbuatan keji dan munkar, insya Allah sholatnya akan menjadi sabiah-biah turunnya rahmat Allah, sehingga mereka akan bisa masuk ke dalam surga secara langsung. Allahumma amin. Tapi kalau ada orang Islam yang ngelakoni sholat tapi sholatnya tidak mampu mencegah mereka dari perbuatan keji dan munkar, alias yo salat yang masjid tapi yo maksiat yang nggone masjid. Dia wayah yang masjid jamaah, wayah sholat, tapi sholat jalan terus, maksiat yo jalan terus. Yang model ini disindir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang sholat, maka akan dimasukkan ke dalam neraka wel, yakni orang-orang yang sholat tapi melalaikan sholatnya. Guru saya kalau menjelaskan orang yang melalaikan sholatnya itu ada kalanya orang itu sok-sok salat, sok-sok rasalat, pas bersalat, pas rekod rasalat, alias salate bolong-bolong. Tapi lalai dalam sholat juga bisa diartikan yo salate tertib tapi sholatnya tidak mampu mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar, yo salat tapi yo maksiat. Ini ketika
mati belum tobat. Walaupun rajin sholat, nanti akan mampir dulu ke neraka. Sebagai buktinya silahkan dibuka kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah. Di sana diterangkan nanti ketika datang hari kiamat, sebagaimana Al-Quran menjelaskan Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma'adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ahbil manfus. Ketika datang kiamat, gunung meledos, segorone apa? Segorone ya mosok meledos. Kayak lagu ini Rhoma Irama itu loh. Gunung-gunung yang tinggi terpanjang, hari itu akan diletuskan. Lautan yang selalu bergelombang, hari itu akan dihempaskan. Hari itu hari kiamat, hari yang menghancurkan jagat. Hari itu hari kiamat, hari yang menghancurkan umat. Jagatnya rusak, gunungnya meledos, bangunan roboh, roto dengan tanah. Semua orang mati, rakyat biasa mati, pejabat yang luar biasa mati, presiden, jawaban apa Bu? Presiden, menteri-menteri, gubernur, wali kota, bupati, tentara, polisi, kiai, kiainya jauh mati. Kiamat semuanya mati. Setelah mati, termasuk malaikat juga mati. Yang hidup hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang hidup, yang berdiri sendiri tanpa dibantu siapapun, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Al-Mutakabbir kemudian nyombong. Al-Mutakabbir, innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Sawapi. Maka mati. Perkiraanku Gusti Allah baru kesepian. Maka Allah dengan kuasanya menghidupkan malaikat Israfil, ditugaskan untuk meniup sangkakala. Israfil, labbaik ya Rabb, tiup sangkakala. Untuk apa ya Rabb? Hidupkan semua makhluk manusia dari Adam sampai akhir zaman. Maka sangkakala ditiup oleh Israfil. Pas ngono kuwi bledos nodor terakhir. Ngapa glempang kuwi? Oh kok kiai sampe cepot. Bayo kena serota Israfil kuwi. Dikatakan maka terjadilah hujan mani 40 mongso. Hujan mani 40 mongso. Wakilah ada yang mengatakan 40 mongso itu 40 hari, ada yang menafsiri 40 tahun, terus pokoknya 40 mongso. Ibu-ibu rasa takok, wih mani ini sapa ngono ya. Ciptaane Gusti Allah. Maka manusia mulai Nabi Adam sampai akhir zaman semuanya bangkit dari kubur dengan berbagai macam bentuk sesuai dengan amal perbuatannya di oro-oro mahsyar, di padang mahsyar. Itu peristiwa itu dinamakan Yaumul Ba'tsi, hari berbangkit. Kayak lagu ini Rhoma Irama. Hari berbangkit,
hari yang pastikan datang kawan. Lagune alon-alon tabuhane ngebit. Di hari itu semua amal diperlihatkan, hari berbangkit teng-teng ngono tok ae lah ya. Hari berbangkit, hari yang pastikan datang kawan. Di hari itu pahala dan dosa diperhitungkan. Celaka bagi siapa yang suka mengingkarinya. Celaka bagi siapa yang suka berbuat dosa. Bunyai lo sampai gumun. Nyun sewu, senajan saya kemas dengan agak santai tapi jenengan sakit napi ya. Ketika hari berbangkit tiba, semua dihidupkan, kemudian dihisab dengan berbagai macam pernak-pernik perilakunya. Tak singkat aja, dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, akan dikumpulkan, digiring menuju surga rombongan. Begitu juga dengan orang-orang kafir, rombongan di warnet digiring nyang neraka. Maka ketika orang-orang kafir sudah dimasukkan ke dalam neraka, kemudian orang-orang yang beriman digiring menuju surga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan umatnya dari wajahnya keluar cahaya. Itu namanya yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Orang yang beriman bertakwa, rajin sholat, wajahnya bercahaya. Kenapa? Ghurran muhajjalina min atharil wudu, bercahaya cemerlang karena asarnya labete wudu. Jadi penjenengan lek wudu, masuk wajah, masuk tangan, ngusap sirah, masuk sikil, anggota wudu ini nanti akan bercahaya. Dan Rasulullah mengenali umatnya dari cahaya wudu. Disaksikan Rasulullah masuk pertama rombongannya kanjeng Nabi kemudian keluar menyaksikan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang lain, diikuti para tabi'in terus sampai para siddiqin, para aulia, para kiai, para ulama, para ustadz, para jamaah sing sregep salat, sing mburi dhewe, iki yo salat yo maksiat, kuwi mburi dhewe. Ketika rombongan ahli neraka sudah masuk ke dalam neraka, Malik diperintahkan untuk menutup pintu neraka. Malik yang di Malik kedua, Malik labbaik ya Rabb, tutup pintu neraka. Siap. Majret ngono ae aja grendeng kaya bedhog. Ulangi. Masuk ya, ngono carane. Wes orang-orang kafir disiksa di neraka, sementara orang Islam yang digiring itu diperiksa sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Zabaniyah, hei malaikat Zabaniyah, labbaik ya Rabb, mumpung roh Muhammad rombongan buri dewe sementara enggokno yang jurang neraka. Siap 86 dienggok nih. Kanjeng Nabi tidak melihat, tidak mengetahuinya. Yang Kanjeng Nabi tahu rombongan umat masuk meringsek masuk ke surga sampai terakhir
yang disajikan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mengira semua umatnya sudah masuk surga, maka Kanjeng Nabi mengikutinya ke masuk surga. Kemudian pintu surga pun ditutup oleh Ridwan. Ridwan, labbaik ya Rabb, tutup pintu surga. Siap 86. Ngek. Urung ini harus mumi. Konsentrasi, tolong konsentrasi ya, supaya konsentrasi diminum dulu ya, diminum, baca bismillah, diminum, duduk yang bagus, baca bismillah dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Baca tahmid, alhamdulillah, semoga barokah ya. Konsentrasi deh ya. Ketika orang-orang yang bertakwa itu masuk surga, Kanjeng Nabi menyaksikan seakan-akan semua sudah masuk surga, maka Kanjeng Nabi masuk, Allah memerintahkan, Ridwan, tutup pintu surga, siap 86. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Zabaniyah, wes abaleni sing nang neraka wis dinep, sing nang swarga wis dinep, iki sing kesingsal iki mengke dene disetorne nggone malaikat Malik. Zabaniyah, dalam Gusti kirim kepada Malik, labbaik ya Rabb, 86 berangkat, maju jalan. Jane ning kitabe yo ora nek ngono kuwi. Niku yo pantese ngono lho, improvisasi. Engko sampean protes aku, ndi ning kitabe tetet ora enek. Supaya mudah dipahami ya teman ya. Oleh malaikat Zabaniyah, rombongan paling belakang ini diantar kepada malaikat Malik. Malik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malik, ada kiriman dari siapa? Yo nggone Gusti Allah. Sopo iki takonono dhewe. Man antum? Siapa kalian? Orang yang menjawab, man antum? Siapa kalian? Maaf Malik, jangan tanya siapa kami malu. Ya wis. Zabaniyah, apa perintah Gusti Allah? Supaya ini dimasukkan ke dalam neraka. Gusti Allah dawuh, Malik, masukkan orang-orang ini ke neraka paling atas. Neraka sing paling dhuwur ki neraka sing paling ringan. Siap, labbaik ya Rabb, 86. Ketika mau dimasukkan, orang-orang ini menolak. Sebentar Malik, kami takut. Izinkan kami untuk meratapi dulu. Gusti Allah dawuh, ya wis Malik, tangguhkan. Akhirnya orang-orang itu gerobol sesuai dengan grupnya masing-masing. Sak pangkan rombongane wong sing sregep salat tapi maksiat. Sak pangkan enek wong sing sregep poso tapi yo nglakoni dosa. Sak pangkan enek wong sing sregep nyantuni anak yatim tapi mundak-mundak mundomono. Sak pangkan enek wong tukang kaji, Pak kaji karo Bu kaji ndolila. Wes kaji tapi mulai kaji umat. Wangi teko. Kawet ya. Loh, apa ora enek rumah sang ngono kuwi? Kan dijamin kaji mabrur jaminane swarga. Lha umpama mulai kaji mabrur terus innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dosane entek, insyaallah yo langsung swarga. Tapi lek mulai kaji umure dawa, bar mulai kaji kumat neh. Apa ora enek Pak kaji kumatan enek. Wong itu kok madhep nang ndi? Klambine apa? Gawat ini. Yang mengarah yang mahku ini. Ayo kenapa? Wah, udah meratapi.
Kang iki piye Kang delok kan nerakane genine molat-molat piye to ki awake dhewe biyen nek donya ruangane ber-AC bareng saiki kok njukur geni kaya ngono apa yo ana sing ngene kedelon ke panganane kae kayu zakum pohon berduri. Ketika di dunia kita makan sate, makan jeruk, semongko, lah kok ning neraka hidangane kayu zakum. Mana mungkin kerasan? Ketika di dunia tersengat matahari saja kita kepanasan berteduh, lah kok sekarang harus masuk api neraka. Piye toki? Wes bodoh meratapi, kemudian Allah memerintahkan Malik sudah waktunya wayai jegurne kicap-kicap. Ada di antara mereka yang terbakar api sampai polok saja mata kaki, ada yang apinya merembet ke atas sampai kentol. Aja salah ya, kentol. Yang apinya naik ke lutut, yang dhuwure dengkul, pupu. Enak sing munggah yang dhuwure pupu. Maaf, aku roh gone ra roh jenenge. Sorry, lek dhuwure polok aku roh, kentol, dhuwur kentol dengkul, dhuwur dengkul pupu. Lek dhuwure pupu. Yo, ae. Udah. Api naik sampai ke pusar. Ketika api mau naik ke dada, oleh Allah dihentikan. Wahai api, berhentilah. Jangan kamu membakar dadanya, jangan kamu membakar lesannya, jangan kamu membakar batuknya. Karena di dada orang itu ada tersimpan namaku, di mulut orang itu ada terbaca Al-Quran kitab suciku, di batuknya ada barcode sujud kepadaku. Makanya wong sing salah tapi maksiat kuwi besok mampir ning neraka wel kuwi kobong teko udel. Tapi ya bicak-bicak aduh biom terus cedhuk karo wong-wong kafir yang sudah masuk dulu. Wong-wong kafir yo mbok jloki piye to ki wong Islam wong iman kowe gane Pak Haji kowe salah tapi nyapa kok nyebut neraka padha karo aku. Mengapa sholatmu, puasamu, zakatmu, hajimu tidak mampu menyelamatkan kamu dari neraka? Kenapa sholatmu tidak mampu mengantarmu ke surga? Wong-wong jawab, bukan begitu hai orang-orang kafir. Kami yakin sholat kami, puasa kami, haji kami, sedekah kami nanti akan mengantarkan kami ke surga. Kami kesini karena kami dosa. Wes, warwono ginjal-ginjal kicap-kicap, teriak-teriak minta syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad, isfalana, tolong kami Muhammad. Malaikat Malik krungu sambate, nyeluk-nyeluk Kanjeng Nabi Muhammad. Kaget loh, ternyata itu mengumati Muhammad. Hei, apakah kalian umatnya Muhammad? Iya, kenapa tadi nggak ngomong izin? Ngaku umatnya Nabi Muhammad yo sholat tapi kok panggah maksiat izin. Tapi begitu Malik mengetahui bahwa mereka adalah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad dan terlanjur diseksa, Malik bergegas mencari Kanjeng Nabi ke surga. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dalam kitab Al-Mawa'idul Usmuriyah dijelaskan malaikat Malik menempelkan bibirnya di telinga Kanjeng Nabi Muhammad. Mulai corok ini prayong BCI. Ya Rasulullah, engkau enak-enakan penuh kenikmatan di surga, tapi ketahuilah umatmu ada yang tersesat di neraka. Hah? Kanjeng Nabi kaget. Umpama Nabi aku aku terkejut. Mengapa? Karena Kanjeng Nabi tadinya
menyaksikan semua umatnya sudah masuk ke surga, tapi kok ada yang ke neraka. Maka Kanjeng Nabi bergegas naik buruk menuju ke neraka, diikuti oleh Malik. Bagus. Sampai di pinggir neraka, Kanjeng Nabi menyaksikan banyak sekali umatnya yang disiksa di neraka. Malik dalam, ya Rasulullah, mengapa ini umatku kok sampai tersesat ke sini? Ini umatnya panjenengan ketika mati belum bertobat dari maksiatnya, yo sholat tapi yo maksiat, maka dosanya harus dibersihkan dulu. Nanti kalau sudah bersih, sholatnya akan mengantar ke surga. Kalau begitu, aku minta hakku memberi syafaat mereka. Sorry Kanjeng Nabi, saya akan mengentas mereka kalau engkau sudah minta izin kepada Allah untuk memberi syafaat kepada mereka. Baiklah, akhirnya Kanjeng Nabi sowan kepada Allah, bersujud di atas arasy, kemudian Allah memberikan ridhonya. Kanjeng Nabi diberi izin untuk memberi syafaat. Kanjeng Nabi pun bergegas menemui malaikat Malik, menyampaikan bahwa Allah telah meridhoinya, mengizinkan untuk memberi syafaat. Maka orang-orang Islam yang sholat tapi tadinya maksiat belum tobat, setelah disiksa beberapa saat, maka dientas, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Orang-orang kafir yang menyaksikan proses pengentasan orang Islam yang dilepas dari neraka masuk ke surga, teriak-teriak, "Hei Malik, ibu goyang di jawab swargo, penak men, kenapa kamu tidak akan menaikkan?" Dijawab karo Malik, mereka ini adalah umat Muhammad, sebenarnya mereka beriman dan sholat, tapi karena sebelum mati belum bertobat dari maksiat, ya salah, ya maksiat, maka dosanya kami bersihkan di sini. Ketika dosanya sudah dibakar api neraka dan sudah bersih, maka imannya, sholatnya, puasanya, zakatnya mengantar mereka ke surga. Nah kami kok tidak? Kamu kafir, sejak hidup sampai mati dalam keadaan kafir, maka orang-orang kafir kekal abadi di neraka selama-lamanya. Maka orang kafir teriak-teriak, "Walah, ngerti ngono, jatuhno, aku biyen beriman, aku dulu sholat." Ar Malik dijawab, "Kasar." Itulah di antara penyesalan orang kafir ketika menyaksikan ada orang yang Islam beriman mampir ke neraka, bisa kemudian dientas masuk surga, sementara orang-orang kafir kekal abadi di neraka selama-lamanya. Yang ingin saya sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, benar yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, awwaluma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah, in saluhat saluha sairu amali, wa in fasadat fasada sairu amali. Amal perbuatan manusia, ibadahnya manusia yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat adalah sholat. Jika sholat kita baik, maka seluruh amal kita dianggap baik. Kalau sholat kita jelek, seluruh amal kita dianggap jelek. Oleh karena itu mari kita memperbaiki sholat kita. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Beruntung artinya ketika dihisab dianggap semua amalnya baik dan diampuni dosa-dosanya sehingga masuk surga. Sholat yang khusyuk, yang baik melahirkan takwa. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat yang benar mampu mencegah musollinya dari perbuatan keji dan munkar. Maka orang yang sholatnya khusyuk kelak akan masuk surga secara langsung setelah dihisab. Tetapi fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya. Tadi sudah saya sampaikan, lalai dalam sholat
bisa berarti sok-sok salat, sok-sok rasalah. Tapi lalai dalam sholat bisa diartikan yo panggah salah, yo tertib salah, bahkan kadang-kadang yo jamaah, tetapi sholatnya tidak mampu mencegahnya dari maksiat. Yo salat, yo maksiat, yo salat, yo maksiat, mati kok durung tobat. Maka orang seperti itu akan mampir dulu ke neraka, sebelum kemudian masuk surga. Tapi, halo, bergembiralah, pokok Islam, pokok salat, calone mesti munggah swarga. Tapi enek sing langsung, enek sing mampir rekreasi nyang neraka wel. Kira-kira wong kene iki besok ning akhirat pengen langsung swarga apa mampir rekreasi nang neraka? Langsung. Kalau langsung, mari dengan memperingati Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita perbaiki sholat kita supaya bisa menuju ke arah khusyuk dengan indikator kita sholat mampu mencegah perbuatan keji dan munkar, serta kita memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberi kekuatan iman Islam dan istiqomah di dalam sholat, sehingga bisa khusyuk dan kelak kita akan selamat dunia sampai akhirat, bisa masuk surga secara langsung. Amin Allahumma amin. Kiranya ini saja untuk kali ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwa minkum. Sampai jumpa episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahli al-'ilmi wa ahli al-'amali wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli al-ghair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pirang lagu nikunya pangabten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.